Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, situasi ramai di KRL sempat dikhawatirkan sejumlah kepala daerah di Jabodebek. Mereka bahkan sempat meminta agar operasional KRL Jabodebek dihentikan sementara karena dinilai bisa menjadi fasilitas penunjang terjadinya penularan virus corona. Selain itu, keramaian yang terjadi juga dikhawatirkan rawan terjadinya pelanggaran aturan PSBB, di mana setiap angkutan umum hanya dibolehkan mengangkut penumpang maksimal 50% dari kapasitasnya. Selain itu, jarak antar penumpang juga harus terjaga dalam rentang 1 meter. Pemirsa, untuk membahas persoalan seputar keramaian di KRL di masa PSBB ini, kami telah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat sore, Pak Dedi. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Dedi, terkait dengan salah satu kepala daerah yang mengkhawatirkan aktivitas keramaian di KRL yang diduga berpotensi ini membuat kebijakan PSBB tidak berjalan optimal. Ini apa alasannya, Pak? Ya begini, Mbak. Jadi yang namanya PSBB, begitu kita melaksanakan Permenkes ini, kita sangat terikat dengan beberapa aturan ya. Salah satunya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menanggulangi jaring pengaman sosial. Ya, Kota Bogor paling tidak mengalokasikan 36 miliar untuk jaring pengaman sosial. Selain 36 miliar, ada sekitar 300 miliar untuk penanganan sisi kuratif atau medis dari COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk penanganan PSBB ini, kami kan punya KPI, Key Performance Indicator, yang dievaluasi setiap 14 hari. Nah, tingkat KPI yang harus kami capai adalah menurunnya COVID-19 di Kota Bogor, kemudian juga menurunnya tingkat penyebaran, dan kemudian berkurangnya pasien positif, dan kemudian adanya kesembuhan dari para pasien itu. Nah, sementara di satu sisi yang lain ada banyak sekali pengecualian dari PSBB. Nah, kami melihat salah satunya adalah belum bisanya kita memutus rantai penyebaran COVID selama memang ada sebuah mobilisasi dalam skala besar yang terjadi misalnya di DKI melalui pemanfaatan transportasi massal berbasis rel melalui komuter lain. Nah, ini kekhawatiran kami. Jadi uang yang sudah kita alokasikan berapa puluh miliar, kemudian juga dari provinsi juga berapa ratus miliar, kemudian dari pemerintah pusat berapa triliun, saya khawatir tidak akan efektif kalau memang ternyata tadi produksi COVID-nya ini belum kita putus rantainya. Baik, Pak Dedi, apakah keberatan ini sudah disampaikan kepada PT KCI? Dan bagaimana koordinasinya sejauh ini dengan Pak Dedi dan juga PT KCI sampai saat ini? Jadi kita sudah 3 kali ya sudah pertemuan. Yang pertama kami sudah sampaikan dalam rapat Vikon seluruh kepala daerah dengan PT KCI dan PT KAI. Kemudian tadi dengan Gubernur Jabar, dengan Kapolda dan Pangdam Siliwangi juga kita bicarakan. Baru saja juga kita lakukan pembicaraan dengan Deputi Menko Kemaritiman yang membawakan Kementerian Perhubungan dengan Dirut PT KAI, demikian juga dengan Dirut PT KCI, membahas hal yang sama. Jadi memang masih ada beberapa opsi meskipun Kota Depok dan Kabupaten Bogor sudah menyampaikan surat resminya. Kota Bogor akan mengirimkannya besok karena tadi kita ada kunjungan dari Gubernur dan lain-lain, jadi kita agak mundur sedikit waktunya. Baik, lalu untuk menanggulangi ini, apa upaya preventif yang akan dilakukan oleh Bogor sendiri terkait memang masih banyaknya kebergantungan masyarakat terhadap KRL atau komuter lain di Indonesia? Jadi memang nomor satu kita harus berkomitmen dulu ya. Jadi seluruh Jabodetabek ini kalau memang sudah menerapkan PSBB artinya kecuali yang dikecualikan gitu kan. Kalau yang dikecualikan ini boleh, tetapi kalau saya melihat beberapa sektor di Jakarta dan sekitarnya ini kan masih belum terlalu ketat membatasinya. Dan ini bisa jadi tenaga kerja yang dikirim itu adalah tenaga kerja dari sekitar kota Jakarta, dari suburban gitu kan. Salah satunya yang terbesar dari Kota Bogor. Sampai dengan hari ini tadi pagi kami melakukan peninjauan langsung dengan Pangdam Siliwangi dan Kapolda Jabar ke stasiun kereta api, bahkan kami mencoba juga lintasan dari Bogor sampai dengan Pondok Gede ya, Bojonggede itu memang meskipun sudah bisa dilaksanakan social distancing, tetapi sangat riskan ya, artinya dalam jam-jam tertentu juga masih tetap padat. Itu baru satu lintasan. Kemudian nanti
di beberapa titik kan ada penambahan penumpang yang masuk dari stasiun-stasiun yang lain. Ini yang kita khawatirkan. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasinya dan stay safe serta stay healthy.